Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FT Share. Di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang cukup menarik dari pabrikan yang sering kita juluki si kuda jingkrak, yakni Ferrari. Mereka baru-baru ini mengajukan paten untuk sebuah mesin dengan teknologi piston oval, connecting rod yang bergerak dalam jalur oval, dan desain yang tidak seperti biasanya. Karena seperti yang sudah kita ketahui, Ferrari dikenal dengan inovasi yang menarik dan desain mesin yang selalu memukau. Dan kali ini, mereka menciptakan sebuah inovasi yang bisa jadi mengubah cara kita memandang mesin mobil. Meskipun konsepnya terdengar cukup radikal, ada banyak hal menarik yang bisa kita gali dari desain ini. Mulai dari ide dibalik piston oval, hingga cara Ferrari mengatasi masalah ruang dan kompresi. Namun, seperti halnya setiap teknologi baru, tentu ada tantangan dan pertanyaan yang mengikutinya. Apakah desain ini akan menghasilkan mesin yang lebih efisien atau malah jadi sekedar gimmick belaka? So, sekarang langsung aja kita langsung bahas mesin ini secara mendetail dan juga mendalam. Jadi, apa sebenarnya isi dari paten misterius ini? Ferrari mendesain sebuah mesin dengan crankshaft tunggal, tapi hadir dengan sistem master sleeve connecting rod, di mana salah satu batang penghubung utama tersambung ke crankpin, sementara satu lagi disebut sleeve rod yang ikut bergerak dengan jalur yang tampak seperti oval. Menariknya, piston yang digunakan pada mesin ini bukanlah piston bulat seperti biasanya, melainkan piston yang berbentuk oval, atau lebih tepatnya seperti lintasan lari atau juga sebuah pil, yakni bentuk persegi panjang dengan ujung setengah lingkaran. Yap, seperti yang sudah kita bayangkan, desain ini bukanlah hal yang baru untuk kita para pencinta Honda, yang mana pabrikan Honda juga pernah menerapkan di beberapa dekade yang lalu untuk memperluas area klep demi aliran udara yang lebih besar. Yang dimana mesin yang digunakan pada Honda tersebut digunakan untuk berkompetisi dengan motor-motor 2 tak di GP kala itu. Tapi Ferrari mempunyai tujuan yang jauh berbeda, yakni membuat mesin yang lebih ringkas dan juga compact. Dalam konfigurasi mesin V konvensional, batang piston biasanya dipasang secara berdampingan, sehingga menyebabkan offset pada silinder yang membuat mesin menjadi lebih panjang. Tapi berbeda dengan desain dari Ferrari ini, mereka berhasil menyusun batang piston secara sejajar dalam satu garis lurus, sehingga hasilnya mesin bisa dibuat lebih pendek serta ideal untuk mobil sport dengan distribusi bobot 50/50 yang lebih baik. Dan tentu saja berhasil membuat pusat gravitasi menjadi lebih seimbang. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang membuat mesin ini semakin aneh tapi juga menarik, yang mana diantaranya ialah gerakan oval pada batang penghubung dan perbedaan panjang langkah piston. Dalam desain ini, batang utama atau master rod berputar mengikuti jalur lingkar seperti biasa, yang dikendalikan oleh poros engkol atau crankshaft. Tapi, dikarenakan ada batang sleeve yang ikut bergerak dan terhubung ke ujung bawah batang utama, maka ujung batang sleeve tersebut akan membentuk jalur elips atau oval. Hasilnya, piston sleeve memiliki langkah atau stroke yang lebih panjang dari piston master. Ferrari bahkan menyebutkan dalam patennya bahwa mesin ini adalah mesin V12 atau V12, yang artinya peningkatan langkah pada satu piston bisa dikalikan 6, menghasilkan perubahan signifikan dalam total kapasitas mesin. Yang menariknya lagi, bank silinder kanan tetap bekerja dengan siklus 180 derajat seperti biasa, yakni intake, kompresi, pembakaran, dan buang. Tetapi berbeda dengan sisi yang sebelah kiri, mereka memodifikasinya dengan sedikit perbedaan, yang mana pada langkah intake diperpanjang hingga 200 derajat, sementara langkah lainnya malah dipersingkat. Dan lalu apa tujuannya? Tujuannya yakni memberi waktu lebih banyak untuk memasukkan udara dan meningkatkan efisiensi volumetrik. Namun konsekuensinya, gerakan piston tersebut menjadi tidak seimbang dikarenakan kecepatan naik dan turun piston menjadi berbeda. Maka hasilnya, potensi getaran dan keausan yang lebih tinggi pada dinding silinder, terutama di sisi yang mengalami kemiringan batang lebih besar saat pembakaran. Seperti yang sudah kita ketahui, piston bulat sudah menjadi standar industri selama lebih dari 1 abad. Tapi Ferrari melakukan gebrakan baru dengan membuat piston yang berbentuk oval.
Yah, mungkin itulah yang sering terdengar saat ini. Tapi sebenarnya, seperti yang kita singgung di awal video barusan, Honda sudah lebih dahulu mengembangkan mesin dengan bentuk oval untuk keperluan balap dan bahkan memproduksinya dalam versi jalan raya juga. Meskipun sangat disayangkan jumlah produksinya sangat terbatas dan harganya juga sangat tinggi. Tapi beda dengan tujuan dari Ferrari, mereka bukan membuatnya demi mengejar sistem katup tambahan seperti Honda, tetapi mereka membuat desain ini dengan motif menghasilkan mesin yang jauh lebih kompak. Kalau biasanya, mesin yang besar berarti bor yang lebar dan stroke yang panjang, yang membuat ukuran fisik membengkak ke segala arah. Tapi di sisi lain, piston oval bisa membantu mengisi ruang kosong antara silinder, sehingga membuat mesin menjadi lebih padat secara horizontal dan vertikal. Tetapi terdapat juga masalah klasik pada ring pistonnya, yang mana ring piston ini memang andal di permukaan melengkung, tapi susah menyegel pada bagian datar dari piston oval, sehingga akibatnya bisa terjadi kebocoran gas, kehilangan kompresi, atau bahkan pembakaran oli. Nah, Ferrari mencoba mengakali dengan memasangkan 4 ring piston. Yap, mungkin dengan ditambahkannya 1 ring ekstra ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki seal dan mengontrol oli dengan lebih baik, terutama dalam era emisi ketat seperti sekarang. Dan bukan hanya di situ saja. Kalau kita lihat dengan sesama, desain piston dengan lubang tengah seperti mangkuk ini tidak dilengkapi dengan cutout untuk katup, sehingga mirip desain piston mesin diesel. Ditambah lagi, kalau disematkan injektor di bagian tengah dan 2 katup vertikal, desainnya ini bisa sangat mirip dengan kepala silinder mesin diesel. Ada juga kemungkinan lainnya, yang dimana mereka merancang mesin ini secara inverted, alias posisi terbalik, seperti mesin pesawat lawas Mercedes-Benz DB600, yang juga pakai banyak ring dan piston model mangkuk. Dengan orientasi terbalik, mesin jadi lebih mudah diservis dari bawah, sangat cocok untuk diterapkan di truk cab over, di mana ruang mesinnya sangat-sangat terbatas. Jadi, bagaimana menurut kalian? Bensin atau diesel? Atau justru mesin ini menggunakan konsep yang masih disembunyikan? Honda pernah merancang mesin dengan piston oval sebagai upaya untuk memperluas area permukaan katup, bahkan memungkinkan penggunaan hingga 8 katup per silinder. Namun, Ferrari tampaknya mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Dalam dokumen patennya, konfigurasi piston justru diputar 90 derajat dibandingkan dengan rancangan Honda, sehingga orientasi tegak lurus terhadap poros engkol bukan sejajar. Mengapa hal ini penting? Karena konfigurasi tersebut mungkin merupakan strategi Ferrari untuk menyisakan ruang di bagian tengah silinder, yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan busi atau injektor. Sebagai contoh, jika mereka hanya menggunakan 2 katup berukuran besar per silinder, maka akan tercipta ruang di tengah untuk memungkinkan pemasangan hingga 3 buah busi. 3 busi? Secara teknis itu masih masuk akal. Pada silinder berbentuk oval, jarak antara kedua ujung ruang bakar akan menjadi lebih panjang dibandingkan dengan silinder berbentuk bulat. Jika hanya menggunakan 1 busi di tengah, pembakaran api membutuhkan waktu yang lebih lama, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi pembakaran. Namun dengan 3 busi, 1 di tengah dan 2 di sisi, penyalaan air fuel mixture dapat berlangsung lebih cepat dan merata di seluruh ruang bakar. Namun konfigurasi ini juga akan menghadirkan tantangannya tersendiri. Dengan tata letak seperti ini, rocker arm harus bergerak ke arah yang berbeda dari biasanya, sehingga diperlukan penggunaan camshaft ganda, 1 untuk masing-masing sisi. Selain itu, mekanisme rocker arm juga perlu dirancang ulang agar tetap dapat terpasang di ruang yang sempit antara katup dan piston. Kemungkinan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Ferrari memilih untuk menempatkan piston secara tegak lurus terhadap poros engkol atau crankshaft, bukan sejajar. Karena orientasi ini dapat membuka peluang untuk merancang bagian atas mesin atau top end yang lebih ringkas dan efisien, di mana gerakan piston yang menyilang atau membentuk sudut relatif terhadap dinding silinder cenderung menghasilkan gaya samping yang lebih besar, yang dikenal dengan sebutan piston slap. Jika tidak dikendalikan dengan tepat, gaya samping ini dapat mempercepat keausan pada liner silinder dan berpotensi menurunkan keandalan mesin dalam jangka panjang. Jika kita melihat ke seluruh rancangan ini, mulai dari piston yang berbentuk oval, sistem master sleeve rod,
hingga orientasi silinder yang tidak lazim, dapat dikatakan bahwa paten Ferrari dipenuhi oleh ide-ide yang kompleks dan memancing rasa penasaran. Beberapa teknologi seperti piston oval dan sistem pengapian multi-spark plug sebenarnya telah diuji sejak puluhan tahun yang lalu seperti yang dilakukan oleh Honda. Namun, Ferrari tampaknya berupaya merumuskan ulang konsep-konsep tersebut dengan pendekatan yang lebih modern dan mungkin sedikit lebih rumit. Pertanyaannya sekarang, apakah seluruh rancangan ini benar-benar akan direalisasikan dalam tahap produksi atau justru hanya merupakan dokumen paten yang disusun untuk mengalihkan perhatian para pesaing? Tidak menutup kemungkinan bahwa paten ini hanyalah semacam jebakan intelektual, sebuah strategi untuk membuat kompetitor menghabiskan waktu dan sumber daya demi membongkar suatu konsep yang pada akhirnya tidak pernah ditujukan untuk pasar massal. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ini justru merupakan langkah awal Ferrari untuk merambah segmen yang lebih luas. Misalnya pengembangan mesin diesel berperforma tinggi untuk kendaraan berat, atau bahkan aplikasi di dunia motorsport masa depan yang membutuhkan pendekatan desain yang lebih radikal. Satu hal yang pasti, paten ini lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada memberikan jawaban. Namun justru disinilah letak daya tariknya menurut kita. Jika suatu hari nanti kita benar-benar menyaksikan Ferrari meluncurkan mesin dengan oval piston, 3 busi dan konfigurasi silinder unik seperti ini, itu akan menjadi momen yang luar biasa dalam sejarah teknik otomotif. Jika semua desain ini benar-benar direalisasikan, bisa jadi ini akan menjadi salah satu mesin paling unik yang pernah dikembangkan oleh Ferrari. Atau mungkin hanya sekedar strategi untuk mengalihkan perhatian pesaing. Namun yang jelas, menggali lebih dalam mengenai paten ini membuat kita menyadari satu hal. Dunia teknik penuh dengan teka-teki menarik yang patut untuk dipecahkan. Kadang bukan hanya tentang apakah ide tersebut akan diimplementasikan, melainkan bagaimana cara berpikir untuk melatar belakanginya. Menurut kalian, dari semua konsep yang telah dibahas, mana yang paling mungkin menjadi kenyataan? Atau apakah kalian justru berpikir ini semua hanya sebuah pengalihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.